الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-228, yaitu hudud. Lafadz hudud adalah bentuk jamak dari lafadz tunggal had. Lafadz ini bermaksud sesuatu yang menghalangi dua benda sehingga kedua-duanya tidak dapat berkumpul di antara yang satu sama lain. Lafadz ini dalam bentuk mufrad atau tunggal tidak disebut di dalam Al-Quran, tetapi dalam bentuk jamak sebanyak 12 kali, yaitu dengan lafadz hudud disebut dengan diikuti lafzul jalalah menjadikannya hududullah, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 187, 229 disebutkan 4 kali, kemudian ayat 230 disebutkan 2 kali, surah An-Nisa surah yang keempat ayat 13, surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 112, Al-Mujadalah surah yang ke-65 ayat 1 disebutkan 2 kali. Hanya sekali saja disebut dengan diikuti lafadz ganti domir hududuh, yaitu dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 14. Sedangkan dalam bentuk hududa ma anzalallah disebut sekali, yaitu dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 97. Sehingga jumlah keseluruhan ulangan lafadz hudud di dalam Al-Quran adalah 14 kali. Yang dimaksud dengan hududullah atau hududa ma anzalallah adalah aturan-aturan Allah yang berbentuk perintah dan larangan. Hukum-hukum Allah dan syariatnya dinamakan hudud karena ia adalah pembatas yang ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh dilalui. Dalam 2 ayat, hudud digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Allah secara umum, bukan hukum dalam kasus tertentu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi aturan untuk manusia sebagaimana dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 97, di mana Allah menerangkan orang Arab yang tinggal di pedalaman adalah orang yang pengetahuannya begitu rendah tentang aturan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 112, di mana Allah menjelaskan di antara sifat orang beriman yang dijanjikan surga adalah orang yang selalu mematuhi aturan Allah secara konsisten. Wal hafizuna li hududillah. Selain 2 ayat di atas, lafadz hudud selalu digunakan untuk menegaskan aturan Allah secara khusus, yaitu hukum dan aturan tentang puasa dan i'tikaf yang terdapat dalam surah Al-Baqarah
surah yang kedua ayat 187. Hukum dan aturan talak, rujuk, khulu dan iddah, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 229, 230 dan surah At-Talaq surah yang kafaratnya, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Mujadalah surah yang ke-58 ayat 4. Hukum dan aturan waris, tagihan waris, yaitu yang terdapat dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 13 dan 14.